این مشت‌های آهنی تا نابودی تک تک شما و اخراج شما از منطقه به حول قوه الهی به سوی شما نواخته می‌شود. Rest assured, even if this war lasts for years, until the last day, Iran's rockets will be launched. I will make this point, and this is more important than missiles. If there comes a day when Iran has no more missiles left, that's when we will be even more dangerous for America. How would you be more dangerous? Because America has thousands of economic interests throughout the world, and all of them can be easily destroyed. Hukum karma satu persatu mulai dirasakan Donald Trump. Republik Islam Iran menolak seluruh permintaan Amerika Serikat untuk melanjutkan perundingan. Abbas Araghchi menegaskan Iran memilih jalan pertempuran dan enggan melanjutkan perundingan dengan penjajah. Bahkan masalah ini semakin rumit dengan pembalasan dendam dari Iran. Korps Garda Revolusi sedang membangun produksi rudal balistik jarak jauh yang bisa menjangkau wilayah Amerika Serikat. IRGC menargetkan rudal ini memiliki daya jelajah hingga 15.000 km dengan daya ledak besar. Posisi Donald Trump pun semakin terjepit. Niat untuk menguasai Selat Hormuz juga hampir dipastikan gagal total dengan syarat-syarat berat yang diajukan negosiator Iran. Ditambah lagi prajurit Amerika Serikat sedang diterpa tekanan mental yang sangat kuat. Para prajurit Paman Sam yang bertugas di kapal induk USS Abraham Lincoln bunuh diri dengan lompat langsung ke laut. Mereka sudah nggak sanggup berperang dengan resiko kematian yang cukup besar. Bagaimana strategi Trump melihat agresifnya Iran? Akankah Trump memilih untuk menyerah atau meladeni total perang melawan Iran? Cetak Gol coba merangkum, Iran marah besar, siapkan serangan langsung ke Washington sebagai berikut. Iran mencontoh korut membangun rudal balistik yang bisa jangkau Washington. Upaya Amerika Serikat menghidupkan kembali kesepakatan damai menemui jalan buntu. Tarik ulur perundingan ini layaknya seperti sandiwara sinetron yang entah kapan berakhir. Amerika Serikat sebelumnya memilih menghentikan serangan untuk memberikan kesempatan negosiasi. Donald Trump mengatakan dirinya nggak ingin terlibat eskalasi lebih jauh dengan Iran. Sang presiden bahkan yakin jika perang melawan Iran akan segera berakhir. Namun harapan Trump membangun perdamaian dengan Iran nampaknya sudah pupus dan nggak akan pernah terjadi. Republik Islam Iran menolak pengajuan perundingan apapun dari Amerika Serikat. Abbas Araghchi nggak ingin ditipu kembali dengan embel-embel perundingan dari Donald Trump. Sang Menteri Luar Negeri menyebut Amerika Serikat selalu melanggar kesepakatan saat berunding. Abbas menegaskan Iran tak akan bernegosiasi apapun sampai AS menghentikan pelanggaran. Meskipun pesan-pesan diperuntukkan melalui mediator, proses ini tidak disebut negosiasi sampai AS menghentikan pelanggaran, tegas Abbas Araghchi. Ketegangan pun semakin meningkat karena kesepakatan damai belum menemui titik temu. Seorang pejabat Iran membocorkan tidak ada kemajuan dari AS untuk menyelesaikan konflik. Sama sekali tidak ada kemajuan terkait isu ini, kata pejabat Iran dikutip dari Reuters. Teheran dikabarkan siap bertempur habis-habisan dan sedang mempersiapkan sejumlah senjata. IRGC mengklaim Iran masih punya lebih dari 3.000 rudal balistik jarak dekat hingga menengah. Nasib berbeda justru dialami oleh Amerika Serikat. Pejabat-pejabat mereka satu persatu memilih untuk mundur. Terbaru Caroline Leavitt telah mundur dari jabatannya
sebagai sekretaris pers Gedung Putih. Bersumber dari CNN Indonesia, Leavitt memutuskan mundur karena baru saja melahirkan anak kedua. Amerika Serikat juga telah banyak ditinggal oleh para jenderal mereka yang ikut mundur. Dian Wirengjurit mengatakan selama perang, jenderal-jenderal perang sudah tak sanggup melawan Iran. Di saat banyak jenderal-jenderal atau pejabat Gedung Putih yang mundur, Iran justru memberikan ancaman serius. IRGC berencana membangun rudal balistik dengan daya jelajah jauh. Menurut publikasi dari Defense Express, rencana pengembangan rudal ini diungkap oleh Abdul Nabi Mousafifard. Perwakilan pemimpin tertinggi Iran ini menyampaikannya pada khotbah Jumat minggu lalu. Mousafifard mengatakan Iran bakal mengembangkan rudal dengan daya jelajah 15.000 km. Apakah Iran sedang mengintai untuk menyerang Washington secara langsung? Berdasarkan geografi, jarak Teheran ke Washington atau New York kurang lebih 10.000 km saja. Artinya rudal ini bisa menjangkau dan memporak-porandakan Amerika Serikat. Mousafifard mengatakan saat ini Iran sudah memiliki rudal Khorramshahr. Rudal tersebut memiliki daya jelajah paling jauh, bahkan bisa mencapai 4.000 km. Rudal inilah yang menjadi aktor serangan yang mengarah langsung ke markas militer Diego Garcia. Padahal markas militer Inggris ini berada jauh di tengah-tengah Samudra Hindia. Namun yang perlu diingat, Mousafifard mengatakan ini menjadi lompatan teknologi yang sulit. Tetapi hal ini bukan sesuatu yang gak mudah dikembangkan. Korea Utara baru saja mampu mengembangkan rudal Hwasong-10. Rudal pengembangan Uni Soviet ini sendiri memiliki daya jelajah bahkan hingga 15.000 km lebih. Artinya, Iran bisa mempelajari rudal jarak jauh tersebut ke Korea Utara. Terlebih lagi sampai dengan detik ini, hubungan Teheran dengan Pyongyang masih terjalin dengan sangat baik. Kim Jong-un pernah menegaskan sampai kapanpun Korea Utara bakal terus mendukung Iran. Pemimpin korut itu mendukung penuh Mojtaba Khamenei untuk melawan penjajah. Kami menyatakan keprihatinan mendalam dan dengan tegas mengecam agresi Amerika Israel yang dengan meluncurkan serangan militer melanggar hukum terhadap Iran, telah merusak fondasi perdamaian dan keamanan kawasan serta meninggalkan ketidakstabilan dalam tatanan internasional, kata Kim diwakili oleh juru bicara. Kim Jong-un pun menawarkan rudal andalannya untuk digunakan Iran menyerang Amerika Serikat. Bahkan baru-baru ini rudal dari Pyongyang yang telah digunakan Rusia menyerang Ukraina. Volodymyr Zelensky menuduh Rusia menggunakan misil Korea Utara dalam serangan ke Zaporizhzhia. Serangan rudal Korea Utara yang digunakan Rusia ini telah menewaskan 6 orang. Sementara 19 orang lainnya mengalami luka-luka dan harus dirawat intensif. Kota tersebut dihantam oleh rudal-rudal balistik Korea Utara, rudal zirkon dan bom udara berpemandu. Ini merupakan serangan keji yang dirancang untuk memicu kerusakan maksimum khususnya terhadap infrastruktur sipil, tegas Zelensky. Apakah Amerika Serikat tidak sadar bahwasannya Iran kini di-backing sekutu-sekutu kuat? Lantas apa tindakan yang bakal diambil Trump melihat Iran yang tidak mau tunduk? Merasa diremehkan Iran, Donald Trump tentu saja murka bukan main. Sang presiden lagi-lagi mengancam bakal menyerang Republik Islam Iran dengan sangat pedih. Kami akan menghantam mereka dengan sangat keras. Pada titik tertentu mereka akan berkata, kami tidak sanggup lagi menanggungnya dan memohon kepada AS, kata Trump. CENTCOM bahkan telah menyiapkan berbagai opsi dan kini tengah menyiagakan pasukannya. Pusat Komando AS menyebut pasukannya bakal membom besar-besaran fasilitas rudal Iran. AS makin terdesak tak bisa kuasai Selat Hormuz, tentara loncat ke laut. Lagi-lagi Trump dipermalukan dengan banyaknya tentara yang ogah berperang. Menurut data beberapa bulan lalu, ada sekitar 5.000 prajurit AS yang mengalami stres fisik dan mental.
Mereka yang stres bertugas di sebuah kapal induk dan ditempatkan dalam perang Selat Hormuz. Menurut laporan tersebut, tentara AS yang bertugas di kapal induk memilih untuk mundur dan pulang. Alasannya mereka terombang-ambing berlayar dan tak tahu pasti kapan bersandar. Bahkan menurut kabar terbaru, 6 tentara Amerika Serikat yang stres terpaksa lompat dari kapal. 6 tentara yang terjun merupakan prajurit yang bertugas di kapal induk USS Abraham Lincoln. Menurut laporan, mereka stres berat karena sudah berbulan-bulan terombang-ambing. Ditambah lagi fasilitas kapal induk USS Abraham Lincoln yang jauh dari kata layak. Toilet-toilet di kapal tersebut rusak yang membuat kotoran berceceran hingga menimbulkan bau tak sedap. Tentara tersebut juga dipaksa untuk tidak istirahat dengan tenggat shift yang sangat panjang. Akhirnya porsi istirahat para tentara menjadi sangat minim. Sebanyak 5.000 pelaut yang bertugas di USS Abraham Lincoln nasibnya terancam. Para keluarga mendesak solusi untuk memulangkan anggota mereka yang terombang-ambing. Sebagai tanggapan atas krisis ini, Pentagon menyiapkan kapal induk USS Theodore Roosevelt sebagai armada pengganti. Berita soal tentara yang stres sebenarnya pernah disinggung langsung oleh Scott Ritter. Mantan intelijen AS ini mengatakan Trump sudah salah perhitungan memerangi Iran. Menurut Ritter, Iran tidak kalah dalam perang melawan AS dan bahkan semakin dikdaya. Winners dictate outcomes. Losers, are the ones who have to adhere to the dictation. Iran did not lose this war. The United States lost this war. We don't get to dictate any outcomes because we have no leverage at all, economic or military or political, that can compel Iran to do our bidding. What we're seeing right here is political theater by literally an insane man. Donald Trump suffers from malignant narcissistic personality disorder. He operates as a cult of personality, not as a president. He believes in erecting golden idols to himself and having religious figures, vector their prayers through him to God. In the Old Testament, he'd have been smitten, smote. Today, he should just be ignored, but he can't because he's the president of the United States. Iran will not allow anything to happen that they don't want to happen. And Iran has made its position very clear. There's some negotiating room on nuclear, for instance. Iran has shown great flexibility to agree to practical terms, but they're not going to allow Donald Trump to get a face-saving mechanism of the United States. The idea of United States troops landing on Iranian soil to take custody of the Iranian 60% enrichment is, you'd literally have to be high on cocaine or insane. I don't think the president's snorting cocaine, so I'll go with insane. It just isn't going to happen. There's literally no scenario in the world where that will happen. Likewise, the idea that Iran isn't going to retain control over the Strait of Hormuz. That's their nuclear weapon. And Trump wants them to give it up. They're not going to. They've already worked out an agreement with Oman, and the world has pretty much agreed to do it. Everybody in the world except the United States and Israel. Now, your question about what Israel, we know that the phone's ringing off the hook. We know that Donald Trump's getting a lot of pressure. But let me just boil it down as simplistic as possible. In 1992, Bill Clinton was campaigning against George Herbert Walker Bush, the man who just won Desert Storm, one of the greatest foreign policy presidents of our time. And he was trying to say that he has a better foreign policy than Bush. And he's out there talking about it. And James Carville came up and put a sticky note on the door of the war room and said, "It's the economy, stupid." Meaning, stop talking about this stuff. The only thing the American people care about come election time is how much money's in their wallet. And if the average American is like me right now, they open up their wallet and they get $1 little, and that's it. And you don't get to buy much gas with $1 little when the price of gas going through the roof. It's the economy, stupid. And that's what's driving President Trump's decision. And no amount of phone calls from Israel is going to change that. Ritter juga menambahkan jika Iran telah membuat Donald Trump frustrasi hebat. Sebab negara semiskin dan dianggap kecil ini telah menghancurkan 2 negara nuklir pakai senjata konvensional. Apa yang diucapkan Ritter memang benar adanya. Iran memasang 6 syarat yang harus dipatuhi Amerika Serikat seandainya ingin berdamai.
Syarat-syarat ini juga sudah mencakup keinginan Trump yang meminta untuk membuka Selat Hormuz. Pertama, Iran menuntut AS untuk jangan mengancam kata-kata apapun atau menghina rakyat yang dianggap suci. Kedua, Iran mendesak AS harus berhenti mengancam atau menyerang. Ketiga, AS harus mengakhiri perang terhadap sekutu di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak. Iran juga menuntut penarikan blokade laut maupun udara di sekitar kawasan Selat Hormuz. Berikutnya, Iran juga menuntut ganti rugi perang dan mendesak AS untuk segera membayar kompensasi. Terakhir, Iran juga menuntut pencabutan sanksi hingga pencairan aset yang dibekukan. Iran mengatakan jika tuntutan ini nggak dipenuhi, jangan harap ada sebuah perdamaian. Dapatkan sepatu olahraga super nyaman dari Toseok yang harganya ramah di kantong buat anak sekolahan. Cek linknya di bawah ini. Perundingan diragukan, Iran memilih jalan pertempuran. Dengan buntunya negosiasi, akankah pertempuran kembali pecah dalam waktu dekat? Terlebih lagi, Masoud Pezeshkian sudah merombak total struktur militer IRGC. Presiden Iran itu resmi menunjuk Mohsen Rezai sebagai pemimpin baru perang. Rezai menggantikan posisi Muhammad Bagher Zolgadar yang kini ditunjuk sebagai penasihat Mujtaba Khamenei. Rezai sendiri bukan sosok yang bisa dipandang sebelah mata oleh Amerika Serikat. Dia merupakan seorang panglima perang IRGC yang pernah terlibat langsung konfrontasi Iran-Irak. Rezai merupakan sosok panglima yang paling disegani di Timur Tengah. Abbas Aslani selaku peneliti geopolitik Timur Tengah memuji langkah Iran yang dinilai sangat tepat. Aslani mengatakan Rezai merupakan pemimpin yang sangat strategis dan handal. Pengalamannya di bidang militer tentu sudah nggak diragukan lagi dengan rekam jejak yang mentereng. Senada dengan Aslani, Syamsul Faizin juga menyebut Rezai punya segudang pengalaman militer. Dengan pengalamannya tersebut bisa memberikan jaminan keamanan bagi Republik Islam Iran. Tak hanya Rezai, Mujtaba Khamenei juga secara resmi menunjuk Jenderal Ali Abdullahi. Pemimpin tertinggi Iran itu memberikan mandat kepada Abdullahi sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Masoud Pezeshkian mengatakan Iran telah menyiapkan perang panjang melawan Amerika. Pezeshkian juga mengatakan Iran juga masih dalam status siaga tempur. Dia menyebut Mujtaba akan memimpin perang seandainya ketegangan kembali meningkat. Mujtaba mengatakan tidak ada ruang negosiasi damai dengan Amerika. Menurut Mujtaba, Amerika Serikatlah yang telah mengakhiri memorandum atau MOU. Dia menyebut tindakan ini menunjukkan ketidakkomitmen Trump dalam perundingan. Dapatkan 3 pieces celana pendek yang sangat nyaman dengan harga 100.000 saja. Buruan check out sebelum promonya berakhir. Itulah ulasan Iran marah besar, siapkan serangan langsung ke Washington. Bagaimanakah pendapatmu? Apa strategi yang diambil Donald Trump melihat perlawanan dari Iran? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.